Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aulia Rahma Putri Asandi dengan NIM akhir 044 dari kelas B. Di sini saya akan menceritakan kembali cerpen Dilarang Menyanyi di Kamar Mandi karya Seno Gumira dengan dosen pengampu bahasa Indonesia Bu Riana Dwi MPD. Di cerpen ini tokohnya itu ada Pak RT, warga, Hansip, dan ibu-ibu. Yang pertama tuh Hansip itu dengan warga itu berbondong-bondong membawa Pak RT untuk mendengarkan bahwa tuh katanya tuh ada wanita yang sering bernyanyi di kamar mandi. Nah, terus wanita itu membuat resah para ibu-ibu gang. Nah, habis itu kayak para warga Hansi Pak RT itu kayak mengarahkan telinga tuh ke lubang angin untuk mendengarkan apa sih yang sebenarnya gitu yang didengerin sama para warga itu. Nah, terus kayak orang itu kayak pada sambil suruh dengerin nih. Nah, terus Pak RT tuh kayak melihat wajah orang tuh kayak bergairah gitu kayak. Terus Pak RT dengerin kan. Nah, bener aja. Tuh kayak pas bunyi pintu tertutup itu kayak ada terdengar suara resleting terbuka, terus sama bunyi kain-kain busana yang tergesek, terus sama kayak dedang-dedang kecil gitu sama suara cewek itu. Nah, lantas biar pure wanita tuh terdengar penuh semangat gitu mandinya tuh. Terus yang dinanti-nantikan Pak RT tuh bukan itu, tapi Pak RT tuh pengen dengar suara wanita itu gitu. Nah, bener, Pak RT tuh mendengar senandungan-senandungan gitu. Terus kayak jadi tuh karena suaranya tuh serak-serak basah, jadi tuh bisa mengakibatkan pikiran-pikiran negatif, kayak membayangkan hal-hal negatif gitu. Mereka tuh kayak menciptakan dunia baru di otak mereka pas dengerin si wanita ini bernyanyi sama mandi. Nah, terus kayak ya mereka tuh kayak langsung seketika tuh kayak mikirnya juga ada pikiran negatif juga gitu abis denger suara itu tuh. Terus kayak pantesan warga-warga sini tuh berpikiran negatif. Soalnya nih ya, Pak RT tuh mikirnya tuh kayak pas dia ngebanjur badannya tuh kayak jelas banget, kayak menafsirkan bentuk tubuh, kayak ngebuka mata nih ya. Tuh kayak Pak RT tuh ngeliat orang-orang sekitar tuh kayak ngalamin orgasme gitu. Kayak langsung pas udah gitu Hansip itu nanya nih, kayak berbondong pertanyaan. Bener kan Pak, suaranya seksi sekali. Terus kata Pak RT, iya benar. Betul kan Pak, suaranya menimbulkan imajinasi yang tidak. Terus kata Pepe, ya benar. Betul kan Pak, nyanyi di kamar mandi itu meresahkan warga. Boleh jadi. Loh, ini tuh bukan boleh jadi lagi Pak, tapi emang udah terjadi. Apa kejadian kemarin itu belum cukup? Kata Hansip, kayak sambil kesel gitu sama Pak RT tuh. Nah, terus pas kemarin sore itu, ibu-ibu tuh berbondong-bondong tuh ke rumah Pak RT nih. Mereka tuh kayak mau ngadu gitu loh tentang si wanita ini yang meresahkan suami-suami mereka nih, membuat mereka resah gitu sama suami-suami mereka. Nah, terus kayak Pak RT tuh nanya, kok bisa gitu sampai terganggu rumah tangganya cuman karena nyanyian dari wanita itu. Terus kayak ada ibu-ibu tuh bilang gini, aduh Pak RT masa belum ngerti sih, itu suaranya tuh seksi sekali Pak. Terus kayak Pak RT tuh bilang, "Ah, emang sampai begitu ya?" Iya Pak, itu suaranya tuh bukan hanya seksi tapi seksi sekali, dan itu tuh bisa menyebabkan pikiran orang-orang tuh jadi negatif ke arah yang erot. Terus ibu-ibu itu tuh kayak ngejelasin sambil kesel gitu kan, kayak PT ini gimana sih, jangan ngurusin warga terus dong, makanya suka nonton dunia luar. Bapak tahu nggak, karena suara serak-serak basah itu suami-suami sepanjang gang ini tuh kayak dingin di tempat tidur gitu katanya. Terus para ibu-ibu itu kayak meminta Pak RT untuk mengusir si wanita ini dari gang itu karena sudah meresahkan mereka, membuat suami-suami mereka jadi dingin di tempat tidur. Terus Pak RT tuh bilang gini, loh sabar, jangan main hakim sendiri, kita tuh harus menyelesaikan dengan secara mufakat, kita tuh harus ngomong dulu ke orangnya, jangan main hakim sendiri gitu, kata Pak RT. Itu ya Pak RT bingung. Terus tuh Pak RT tuh kayak yang emang mengakui lah ya suara serak-serak basah itu kayak bisa membuat imajinasi yang tidak gitu. Nah terus Pak RT tuh nyamperin ke rumah Ibu Soleha ini, soalnya wanita itu tuh tinggalnya di rumah Ibu Soleha ini. Terus Ibu Soleha juga udah tahu nih masalahnya. Nah, si wanita ini tuh tidak cantik dan tidak jelek, tapi dia tuh bekerja dan selalu pulang tepat waktu, terus makan sambil membaca gitu di waktu yang sama. Nah, terus dan tidak lupa dia itu suka mandi sambil bernyanyi. Nah, terus si wanita ini tuh namanya Sus. Nah, si Sus ini bilang gini, jadi suara saya itu terdengar sampai belakang rumah. Terus Pak RT jawab, iya Sus, dan ibu-ibu meminta saya agar tidak menyanyi, agar suaminya itu tidak berpikiran bukan-bukan. Ya, kira-kira begitu Sus. Terus si Sus tuh bilang gini, jadi selama ini ternyata para suami di sepanjang gang di belakang rumah tuh membayangkan tubuh saya telanjang ketika mandi, dan membayangkan bagaimana seandainya saya
dengan mereka begitu Pak. Terus kayak Pak RT itu kayak bingung gitu loh, bingung ngejawabnya tuh, kayak malu gitu. Terus saling berpandangan sama Bu Soleha, kayak gimana nih jawabnya. Terus ya udah kayak, terus wanita itu tuh, si Zeus itu kayak ya udah, panasnya tuh polos gitu loh, polos. Terus dia tuh membasahi bibirnya dengan lidah. Terus kayak Pak RT tuh kayak langsung ngeliatin gitu loh, kayak ya gimana lah cowok-cowok gitu. Terus si Zeus tuh bilang, baiklah Pak RT, saya akan mengusahakan untuk tidak bernyanyi lagi di kamar mandi, ujar si Zeus dengan suara serak-serak basah itu. Terus saya akan mengusahakan untuk tidak mengeluarkan suara sedikit pun, agar laki-laki di sepanjang gang ini tidak berpikir yang aneh-aneh dan tidak akan mengganggu rumah tangganya gitu. Terus kayak Pak RT tuh bilang gini, aduh makasih banget ya Sus, maaf ini mah, saya cuma nggak pingin warga-warga pada resah terus malah jadi main hakim sendiri ke kamu Sus, gitu Pak RT. Terus dari semenjak itu tuh kayak tidak terdengar lagi suara nyanyian dari Sus itu. Terus kayak Pak RT tuh kayak berpikir, alhamdulillah deh, lancar nih. Terus Pak RT tuh tiba-tiba langsung keingat gitu pas ketemu sama Sus itu, yang pas dia membasahi bibirnya, kayak menggerakkan bibirnya gitu. Nah, Pak RT ini kan udah berupaya nih, bekerja keras. Terus tiba-tiba tuh Hansip itu lapor bahwa tuh kaum ibu-ibu tuh kayak masih resah nih, Pak. Nah, Pak RT tuh kayak udah capek banget nih. Kayak bilang, ada apa lagi? Wanita itu kan udah gak nyanyi. Terus kayak Hansip jawab, betul Pak, tapi menurut laporan ibu-ibu tuh kalau suaminya tuh setiap kali mendengar bunyi suara orang mandi tuh kayak membayangkan suara serak-serak basahnya si Zeus. Terus kayak masih dingin gitu Pak kalau di tempat tidur gitu. Terus kayak Pak RT tuh bilang, jangan-jangan hayalan para ibu-ibu itu yang berlebihan terhadap suami mereka gitu. Apa kami juga membayangkan yang tidak-tidak, meski hanya mendengar orang jebar-jebur. Terus tuh si Hansip tuh kayak senyum-senyum malu gitu, terus bilang, saya belum kawin Pak. Terus kayak, ya aku tahu, kata Pak RT, ya aku tahu maksud kamu tuh, kayak kamu tuh bakal kebayang gak sih kalau misalnya dengar orang mandi tuh, kebayang yang adegan-adegan yang gak senonoh gitu. Terus kayak si Hansip ini kayak jawabnya gitu. Terus kata Pak RT tuh, apa itu terus iya Pak, jawab Hansipnya jujur. Nah terus kayak Pak RT jawab, nah gitu dong, berarti gimana nih ibu-ibu sekarang itu maunya apa gitu. Terus kata Hansip tuh, ya ibu-ibu tuh maunya ngusir wanita itu dari gang ini gitu. Gak mungkin wanita itu tuh gak bersalah, kata si Pak RT tuh. Bahkan melarang nyanyinya saja udah keterlaluan gitu. Tapi Pak, kok imajinasi porno itu gak bisa dibendung, kata Hansip. Terus tuh kayak Pak RT tuh kayak hafal lah sama warga-warganya tuh, kayak yang segala sesuatu itu bisa disebut kebenaran hanya jika dianut orang banyak gitu. Kayak waktu itu tuh pernah ada beberapa maling digebukin sampai mati di kampung itu, dan tak ada seorang pun yang dituntut ke pengadilan karena dianggap memang sudah seharusnya gitu warga-warga situ tuh. Nah, Pak RT tuh ngomong lah ya ke Sus ini, kayak begitu Sus, Pak RT tuh berhadapan dengan wanita itu tuh kayak, saya harap Sus berbesar hati nih untuk menghadapi semua ini, maklumlah warga kampung Sus gitu, kalau sedang emosi ya semuanya sendiri gitu. Nah si Sus ini kayak ya dia mengerti lah, sambil bilang, sudah Pak, jangan dipikirin lagi, saya mau pindah nih ke kondominium saja. Terus pada suatu sore tuh adalah pasangan suami istri itu lagi bercakap-cakap. Terus si suaminya tuh nyeletuk aja ngomong gini, biasanya dia jam segini mandi. Terus kayak istrinya kayak, apaan sih, udah dong jangan diingat-ingat lagi gitu. Terus kayak biasanya dia mandi dengan jebar-jebur dan nyanyian dengan suara serak-serak basah, kata si suami itu. Terus sudahlah, kok malah diingat-ingat lagi sih, kata istrinya. Terus suami itu ngomong gini, kalau dia nyanyi dengan suara serak-serak basah, mulutnya tuh hebat sekali, terus bibirnya tuh merah dan basah gitu. Terus rasanya tuh kayak pengen dia tuh ingin melakukan sesuatu dengan si Zeus gitu. Terus mendengar celotekan dari, oh my god, bentar, mendengar celotekan dari suaminya itu, ya ibu itu langsung bilang, tolong suami saya berhayal lagi, tolong gitu, kayak berteriak seperti itu, kayak tolong suami saya berhayal lagi. Terus tolong suami saya berhayal dengan Sus, dengan wanita itu gitu. Terus suasana tuh jadi geger gitu. Terus Hansip berlari kian kemari menenangkan ibu-ibu gitu. Terus rupa-rupanya tanpa suara nyanyian dan biar orang mandi, suami mereka tuh tetap bisa membayangkan adegan yang tidak senonoh dengan wanita tersebut. Terus kayak yang sehingga dipastikan rumah tangganya itu tidak berbahagia sepanjang gang itu tuh terganggu. Mendengar itu tuh kayak Pak RT, aduh pusing banget nih, pusing 7 keliling nih aku. Kayak gimana nih cara menertibkan imajinasi dari suami-suami di gang ini tuh, kayak sampai Pak RT tuh mengambil tindakan rapat gitu untuk memutuskan akan didirikannya fitness center gitu di gang itu. Terus Pak RT tuh mengajarkan para ibu-ibu itu tuh senam kebahagiaan rumah tangga yang wajib diikuti oleh ibu-ibu supaya bisa membahagiakan suaminya di tempat tidur. Seperti itu. Sekian storytelling dilarang di kamar mandi oleh saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.